Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Prodi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019 Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Yang beranggotakan saya sendiri Imam Azhari, selanjutnya Saudari Siti Sumartini, Tiara Lestari, Rohma Safitri dan Saudari Tuti Alawiyah. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul tentang memahami manajemen mutu dalam pendidikan. Oke, baiklah, langsung saja kepada memateri. Dipersilahkan untuk memaparkan bagian materinya masing-masing. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nama saya Roma Sabitri NIM 1930203100. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen mutu pendidikan. Terry menjelaskan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan, sedangkan pelaksanaan disebut dengan manajer atau pengolahan. Mutu secara umum adalah gambaran atau karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan kepemuasan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Berdasarkan pengertian atau pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen mutu adalah suatu proses kerangka kerja dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengurusan sumber daya organisasi lainnya dalam mencapai gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Yang B, pengertian manajemen dan manajemen pendidikan. Manajemen merupakan ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen terbagi menjadi dua, yaitu manajemen operatif dan manajemen administratif. Manajemen administratif lebih berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen operatif lebih mencakup kegiatan motivasi, supervisi, komunikasi dengan karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil yang manajemen pendidikan dan suatu kegiatan atau kerangka manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumartini NIM 1930203108. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan selanjutnya, yaitu tentang C, pengertian mutu dan juga mutu pendidikan. Jadi mutu ini memiliki arti yaitu tingkat, kualitas dan juga derajat. Sedangkan secara terminologi, mutu ini mencakup berbagai macam arti dan juga mencakup berbagai tafsir dan juga pertentangan. Sedangkan dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini sangat mengacu pada proses pendidikan dan hasil mutu pendidikan, di mana mutu pendidikan ini dijadikan sebagai pilar dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini sangatlah penting karena untuk membangun suatu negara. Sedangkan dapat dikatakan bahwa masa depan suatu negara ini terletak pada pendidikan yang berkualitas. Sedangkan pendidikan yang berkualitas itu akan tumbuh jika suatu lembaga pendidikan juga berkualitas. Sedangkan itu dapat dilihat dari 5 penilaian. Jadi mutu ini dapat dilihat dari 5 penilaian. Yang pertama yaitu prestasi siswa yang berhubungan dengan norma nasional dan juga agama, kemudian prestasi siswa yang berhubungan dengan kemampuan, kemudian kinerja sekolah, kemudian kualitas belajar mengajar, dan yang terakhir yaitu manajemen mutu pendidikan Islam. Jadi sebuah lembaga pendidikan ini bisa berkualitas dan juga bisa bermutu jika melakukan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu sendiri bukan hanya dari lembaga pendidikan saja, tetapi juga harus ada pertanggungjawaban dari semua orang. Itu saja, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lestari NIM 1930203166. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik manajemen mutu pendidikan. Mutu atau kualitas tentunya memiliki definisi yang bervariasi, dari yang konvensional sampai yang lebih strategik. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti
performansi, kualitas, keandalan, mudah dalam menggunakan, estetik, dan sebagainya. Definisi strategik dari mutu adalah suatu yang mampu memenuhi keinginan pelanggan. Gersfors menjelaskan bahwa definisi tentang kualitas yang baik dan konvensional maupun strategik, kita boleh menyatakan pada dasarnya kualitas mengacu kepada dua hal berikut. Yang pertama, kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan interaktif. Dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu. Yang kedua, kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan dan kerusakan. Berdasarkan dua butir tersebut di atas, terlihat bahwa kualitas atau mutu berfokus pada pelanggan. Suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta diproses atau diproduksi dengan cara yang baik dan benar. Dassler mengartikan kualitas sebagai totalitas, tampilan dan karakteristik sebuah produk atau pelayanan yang berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dicari. Dengan kata lain, bagaimana baiknya sebuah produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut Arcaro, mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki kualitas yang dihasilkan. Di sini fokus mutu dilakukan individu atau bagian dari rangkaian kerja, proses unik yang memberikan sumbangan pada penciptaan keluaran. Upaya mendefinisikan kualitas telah dilakukan oleh para guru dan pakar manajemen kualitas. Berdasarkan beberapa penjelasan, dapat dipahami bahwa manajemen mutu itu terdiri karena dalam menginginkan sebuah mutu dalam produknya agar pelanggan semakin punya daya tarik dalam membelinya. Dalam menjaga kualitas mutu produk tersebut, tentunya ada sebuah langkah dalam menjaga kualitas atau mutu tersebut. Langkah atau cara tersebut adalah dalam lingkungan pendidikan disebut sebagai manajemen mutu, karena dalam manajemen mutu tersebut terdapat sebuah perencanaan, pengawasan, dan perintah dalam meningkatkan mutu tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tuti Alawiyah, NIM 1930203186. Saya akan melanjutkan yang dipaparkan oleh saudari Tiara tadi, yaitu indikator mutu pendidikan. Indikator mutu pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Profesionalisme guru, 2. Guru menguasai materi pelajaran dan teks, 3. Guru memiliki sikap dan perilaku yang dapat diteladani, 4. Guru memiliki kecintaan dan berkomitmen terhadap profesi, 5. Guru menjadi motivator agar peserta didik aktif belajar, 6. Guru berlaku jujur, adil, dan menyenangkan. Adapun ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dari indikator proses, output, outcome, dan dampak. Indikator mutu pendidikan merupakan acuan untuk mengembangkan butir-butir penilaian mutu dalam angka akreditasi sekolah. Dalam merumuskan indikator ini digunakan kriteria 1 termanati. Kriteria ini menunjukkan bahwa setiap indikator yang akan digunakan sebagai acuan pengembangan butir-butir penilaian dan harus bisa diamati substansi dan keadaan. 2. Terukur. Kriteria ini menunjukkan bahwa setiap indikator bisa diukur. 3. Praktis. Kriteria ini menunjukkan bahwa dari setiap indikator harus bisa diturunkan butir-butir penilaian yang digunakan sebagai alat untuk menilai mutu. 4. Relevan. Kriteria ini yaitu bahwa setiap indikator yang dikembangkan harus relevan dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah. 5. Representatif. Representatif ini menunjukkan bahwa setiap indikator yang dikembangkan harus mewakili aspek-aspek tertentu dari komponen mutu sekolah. Nah, dari setiap kategori komponen penilaian tersebut dijabarkan sejumlah dimensi, kemudian mengacu pada setiap dimensi yang dikembangkan sejumlah aspek, dan berdasarkan setiap aspek itu dirumuskan indikator-indikator yang akan dijadikan acuan dalam mengembangkan butir-butir penilaian. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya di sini selaku menjadi moderator. Apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung Anda semua, saya mohon maaf. Dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.